Nah, gambar planogram ini seperti ini kegiatannya. Seperti sedang mendisplay, cuman bedanya kita sambil memegang kertas susunan barang atau produk gitu. Jadi seperti itu update planogram. Dan biasanya ini update planogram itu suka ada jadwal yang memberitahukan kepada kepala toko, kalau enggak ke asisten kepala tokonya, ke ecosnya gitu. Jadi diberitahu dulu dari pusat, dari DC, sekarang update planogram. Nah, kemudian informasi dari DC itu disebarkan ke kru di tokonya, langsung melakukan untuk melakukan update planogram gitu. Jadi dari DC berupa file, dan filenya itu di print di tokonya masing-masing seperti itu. Dan kemudian di sini ada pengisian make display atau maksimal display. Nah, hampir sama seperti kita mendisplay, cuman bedanya itu kita mengisi dari data penjualan, dari data sales. Nah, jadi pertamanya itu kita transfer sales dulu dari komputer ke tablet. Nah, dari tablet kita bisa melihat produk apa saja yang harus kita isi, permintaannya apa saja dari transfer sales ini, dan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada request. Nah, yang di atas ada dua bagian yang sudah terisi, 2, 1. Jadi requestnya 2, kita harus isi 2, requestnya 1, kita harus juga isi 1, dan seterusnya itu. Nah, jadi kita mengisi produknya itu, kita mendisplaynya itu sesuai dengan data permintaan di sini gitu. Jadi tidak boleh melebihi. Nah, foto kegiatannya seperti ini. Kita mendisplay sambil memegang tablet. Jadi sambil melihat data, kita harus isi berapa gitu. Kita keliling bagian mana saja yang kosong, kita isi sambil memegang tablet itu. Prosedurnya seperti itu. Nah, kemudian ada display biasa. Ini sedang mendisplay. Display di bagian bagian pencuci muka, produk pencuci muka, kosmetik. Ya, seperti itu. Nah, ini ada foto Faizal lagi ngasirin, didampingi oleh kepala toko. Lagi jadi kasir, didampingi sama kepala toko gitu. Nah, bagian layar di monitor itunya kasirnya itu seperti ini gitu, seperti ini. Nah, di sini itu ada usernya atau siapa kasirnya, ada nomor nicknya juga gitu. Terus ada jam, ada tanggal, ada kalkulator. Di sini lengkap monitornya semua. Kita bisa transfer sales dari sini. Terus ada e-trans atau transaksi elektronik juga ada di sini. Terus informasi promo ada di sini. Terus informasi tentang member ada di sini. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bagian bawahnya tombol-tombolnya seperti ini. Jadi banyak gitu. Kan contohnya kita mau membeli pulsa atau kita mau membayar listrik, kan itu beda, itu masuknya ke e-trans gitu. Jadi kita harus buka bagian yang lain gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai barcode biasa dengan barcode promo atau barcode JSM, Jumat, Sabtu, Minggu itu. Nah, jadi seperti ini. Ya, sebentar. Nah, seperti ini. Yang putih di atas, ini yang putih itu barcode biasa. Nah, yang di bawah yang kuning itu barcode promo. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu selain di harga, nah bedanya itu di sininya nih, ada kodenya.
di bagian sebelah tanggal. Nah, kalau di sini tidak ada masa berlakunya yang putih, kalau di bawah ada masa berlakunya gitu. Jadi berlaku barcode ini atau ininya label price-nya itu sampai kapan, dari kapan sampai kapan gitu. Jadi supaya bisa dilihat oleh pelanggan gitu. Supaya dilihat sampai pelanggan. Nah, ini komputer di bagian yang suka dipakai sama kepala toko, juga dipakai sama asisten kepala toko. Jadi beda komputer. Ini. Nah, seperti ini. Ada monitor hampir sama, ada alat scan juga. Kemudian di sini ada printer. Nah, printer di sini berfungsi buat cetak ini label price, cetak update planogram gitu. Jadi kalau misalkan update ada apa-apa di print di alatnya yang tadi gitu. Dari kertasnya juga beda untuk label price itu. Jadi dari praktek kerja lapangan ini ada suka dukanya. Sukanya apa? Sukanya itu waktu di saat kalau misalkan gajian ya, 3 orang itu suka ke pasar beli bahan makanan, beli beras, beli sayuran gitu. Soalnya kita masak sendiri di kontrakan. Pak Ijal satu kontrakan sama Pitra sama Muhammad Yusuf itu di, kalau Muhammad Yusuf tempat PKL-nya itu di Ruko Pangleseran, kalau Pak Ijal di Saci Kembar. Nah, kalau Pitra di Bojong Cikembar itu. Jadi Yusuf paling pertama, kontrakannya itu di tengah-tengah depan PT Semen Jawa atau SCG. Nah, kemudian ada toko Pejal, Sat Cikembar, kemudian ada Bojong Cikembar gitu. Jadi seru. Sini juga ada, kalau nggak salah ada foto kontrakan. Nah, ini kontrakannya. Jadi yang sebelah sana itu ada apa sih, tong-tong tinggi itu. Nah, itu PT Semen Jawa. Nah, di sini kontrakan kita, Bu. Di sini kita 3 orang tidurnya gitu. Fasilitas kontrakannya juga enak, kita free wifi 24 jam gitu. Sebulan itu kita bayar 600.000. Jadi kita patungan 200 setiap gajian buat bayar kontrakan gitu. Dan hikmahnya yang bisa kami ambil dari praktek kerja lapangan jauh ini, yang pertama itu kita bisa lebih mandiri, yang kedua kita bisa lebih mengatur uang jajan kita, yang ketiga kita bisa lebih jaga-jaga diri atau lebih berhati-hati karena kita di sana hidup jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu. Ada saudara juga, saudara-saudara baru semua gitu dari Alfamart gitu. Dan juga Pak Ijal juga di toko sempet nginep gitu, jadi nemenin kru toko. Nah, kru toko nate Bu borangan Bu, jadi nyuhunkeun bantosan hoyong ngenong ku Pak Ijal di bantosan gitu. Pameget Bu kru nate, tapi borangan gitu. Jadi ku Pak Ijal teh kapaksa di baturan ngenong di mes gitu, duaan. Terus shift pagi, shift 2, middle juga udah terasa Bu rasanya seperti apa gitu. Menurut Pak Ijal mah lebih enak kita di middle, jadwalnya kita middle. Soalnya middle itu kita masuk dari jam 12 sampai jam 7 malam gitu. Jadi kita nggak terlalu pagi, pulang nggak terlalu malam gitu. Kalau misalkan shift 1 kan itu kita masuk dari sebelum jam 7 gitu. Jadi suka gerasa gerusu gitu. Belum lagi jalanannya macet Bu, tiap hari macet Bu, beneran. Kalau bukan hari Sabtu sama Minggu mah macet Bu, beneran Bu, macet jalannya ke sana teh. Soalnya kan banyak pabrik. Pertama ada SCG, terus ada GSI. Terus pokoknya banyak pabrik Bu daerahnya di situ, di Jalan Pelabuhan 2 itu Bu. Gitu. Jadi suka macet, kadang pernah telat juga, pernah terlambat juga. Tapi yang di toko juga memaklumin soalnya gitu kan macet gitu. Belum lagi kan toko
Iya, PKL mah depan gerbang GSI, depan gerbang GSI banget, jadi keluar masuk macet banget di situ Bu. Dan di hari terakhir jujur Peja juga sedih banget gitu, soalnya harus ninggalin keluarga baru yang di sana gitu. Tapi sekarang juga masih kontekan sama kepala toko, sama kru-kru yang di tempat Peja PKL gitu. Suka ngechat, Peja kapan kesini lagi, kapan kesini lagi. Malahan waktu itu mah kan sehari lagi nih Bu, sehari lagi mau kita pulang, mau kita beres-beres, soalnya kan PKL-nya kita selesai. Terus kepala tokonya bilang, Jal tambah aja 2 bulan, biarin nanti bapak yang bilang ke Pak siapa Bu yang di DC itu, katanya nanti biarin bapak yang bilang ke Pak Soleh cina buat nambahin waktu PKL-nya cina. Sampai kepala toko bilang gitu Bu. Soalnya udah kayak orang tua banget gitu, deket banget sama kepala toko tuh, sama yang lainnya juga udah kayak saudara semua gitu, udah kayak orang tua semua, gak ada yang jahat Bu, semuanya juga baik Bu, tergantung kitanya gitu. Dan alhamdulillah kalau misalkan ada apa-apa Iga belum pernah melakukan hal negatif di toko, alhamdulillah Pak Iga bagus, kata kepala toko itu juga Bu. Dan ya harapannya sih kayak pengen PKL lagi Bu, soalnya seru Bu. Cuman jauh dari orang tua itu jadi susah makan Bu tamanya Bu. Jadi cukup sekian yang dapat Pak Ija sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya Bu ya. Soalnya Pak Ija juga ini baru pulang banget dari rumah sakit, soalnya saudara dioperasi di Dokter Hafiz. Jadi ingat sama tugas, buru-buru langsung, belum mandi ini Bu. Mohon maaf belum mandi, langsung ganti baju, pakai dasi, rapihin rambut, langsung pasang kamera, bikin video buat nanti dikirim ke Ibu. Jadi mohon maaf ya Bu, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.